Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Raffi Syarif dan Vio Sandra akan men-share sedikit pengetahuan kami terkait dengan bab 2 yang ada di buku Schluter Teori Akuntansi, yaitu pencarian kerangka konseptual. Baik, selanjutnya itu ada upaya awal perkembangan teori akuntansi yang ada di Amerika. Nah, ada 3 nama di sini. William Patton, John B. Canning, dan Dr. Scott. Nah, yang pertama, Patton. Karya Patton itu didasarkan pada disertasi doktoralnya, adalah pemikiran awal yang menyatakan pandangan bahwa seluruh perubahan dalam penilaian aset dan liabilitas harus tercermin dalam laporan keuangan, dan perubahan-perubahan tersebut harus diukur dengan dasar penilaian terkini, current value base. Nah, Patton juga berpendapat bahwa semua imbal hasil atau return bagi investor, baik dividen maupun bunga, adalah distribusi pendapatan atau distribution of income, dan oleh karenanya pihaknya lebih pada konsep entitas daripada konsep kepemilikan yang umum. Kontribusi lain dari karya Patton adalah garis besar yang diyakini Patton menjadi asumsi dasar atau postulat yang mendasari proses akuntansi. Asumsi dasar dan postulat yang dikemukakan oleh Patton dipandang sebagai langkah pertama dalam pengembangan kerangka konseptual akuntansi. Sedangkan karya Canning mengusulkan kerangka penilaian dan pengukuran aset yang didasarkan pada ekspektasi masa depan serta model yang digunakan untuk menandingkan pendapatan dengan beban. Pada saat itu, laporan keuangan dipandang sebagai laporan keuangan yang paling utama dan konsep pengelolaan modal baru saja muncul. Nah, yang terakhir ada Scott. Nah, selama periode awal ini, kontribusi penting terhadap perkembangan konseptual juga diberikan oleh Scott. Walaupun Scott dianggap sebagai orang luar, akan tetapi tulisan-tulisannya terbukti cukup banyak memberikan pencerahan. Scott berkontribusi terhadap perkembangan teori akuntansi dengan mengakui adanya kebutuhan atas teori akuntansi yang bersifat normatif. Pandangan yang digambarkan dalam beberapa publikasi yang dimuat di antara tahun 1931 sampai 1941 berkembang menjadi penjelasan mengenai kerangka konseptualnya dalam The Basic for Accounting Principle. Nah, upaya awal perkembangan kerangka konseptual akuntansi oleh organisasi otoritatif dan semi-otoritatif. Pada pertengahan tahun 1930-an, organisasi profesional mulai tertarik untuk mengembangkan teori akuntansi. Pada tahun 1936, American Accounting Association mengeluarkan pernyataan yang berjudul A Tentative Statement of Accounting Principle Affecting Annual Corporate Reports, yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Securities and Exchange Commission yang baru saja dibentuk. Namun pernyataan tersebut mendapat banyak kritik dari para akademisi karena terlalu tergantung pada model biaya historis dan konvensi konservatisme. Nah, pada tahun 1938, American Institute of Accountants juga menerbitkan sebuah monograf berjudul A Statement of Accounting Principles yang ditulis oleh Thomas H. Sanders, Henry Rand Hanford, dan Underhill Moore yang dianggap menjelaskan teori akuntansi. Nah, tujuan penerbitan monograf tersebut adalah untuk memberikan pedoman bagi SEC tentang praktik-praktik akuntansi yang terbaik. Namun demikian, kajian tersebut tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan karena studi tersebut dipandang sebagai pembelaan terhadap praktik-praktik yang telah diterima, bukan pada upaya untuk mengembangkan teori akuntansi. Nah, pada tahun 1940,
AAA menerbitkan kajian mengenai tolak ukur yang dilakukan oleh Patton dan Littleton berjudul An Introduction to Corporate Accounting Standards. Nah, walaupun kajian tersebut tetap membahas penggunaan biaya historis, kontribusi utamanya adalah pada pembahasan yang mendalam mengenai teori entitas. Kajian juga menjelaskan konsep penandingan atau matching concept, yang mana capaian manajemen atau merujuk ke pendapatan dan upaya atau beban dapat dievaluasi oleh investor. Sampai pada tahun 1958, permasalahan CAP menyebabkan Presiden American Institute of CPA Alvin R. Jennings menyuarakan keyakinan bahwa riset tambahan dibutuhkan untuk menguji asumsi-asumsi akuntansi dan mengembangkan pernyataan-pernyataan otoritatif. Jennings membentuk Special Commit on Research Programs untuk mengulas dan membuat rekomendasi terkait peranan American Institute CPA dalam menetapkan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan komite tersebut mengusulkan pembentukan Accounting Principles Board untuk menggantikan CAP. Laporan komite tersebut juga mengidentifikasi 4 tingkatan yang harus dibahas di dalam pengembangan akuntansi keuangan, yaitu ada yang pertama postulat, prinsip, aturan penerapan prinsip terhadap situasi tertentu, dan yang terakhir itu riset. Nah, selanjutnya pendekatan terhadap teori akuntansi itu dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu klasik, kegunaan keputusan, dan ekonomi informasi. Yang pertama, pendekatan klasik. Kajian yang dikelompokkan ke dalam kategori klasik ini mencakup periode waktu antara tahun 1922 sampai dengan 1962 dengan pengecualian satu monograf yang dipublikasikan pada tahun 1975, serta menegaskan bahwa seluruh karya yang ada di rentang waktu tersebut bersifat deduktif dan mengkritiknya karena karya-karya ini yang tidak saling berkaitan, yang mana tidak mengutip atau didasarkan pada karya-karya sebelumnya. Nah, sedangkan pendekatan kegunaan keputusan itu yang dikategorikan sebagai itu tuh termasuk tentative statement dari AAA, monograf dari Sanders, Hatfield, dan Moore, dan Trubold Report, karena dianggap fokus pada pengakuan bahwa kegunaan adalah tujuan dasar dari akuntansi. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan model-model keputusan. Nah, setelah model keputusan tertentu dipilih, informasi yang relevan dengan model tersebut ditentukan dan alternatif akuntansi diperbandingkan dengan kebutuhan data tersebut gitu. Yang terakhir ada ekonomi informasi. Kajian-kajian yang dikelompokkan ke dalam kategori ekonomi informasi dipandang telah menggunakan teori ekonomi yang menentukan kebutuhan informasi bagi pengambilan keputusan ekonomi. Kajian tersebut memperlakukan informasi sebagai komunitas yang memiliki biaya dan harga, serta menguji apakah regulasi mengenai pelaporan keuangan eksternal diinginkan. Selanjutnya, kritik-kritik terhadap pendekatan ke teori akuntansi. Sata kemudian memulai pembahasan terkait mengapa tidak ada pendekatan ke teori akuntansi yang mendapatkan penerimaan secara umum dan mengangkat 6 permasalahan. Di antaranya itu yang pertama, masalah dalam mengaitkan teori dengan praktik. Dalam dunia real, jauh lebih kompleks dibandingkan dunia yang digambarkan di dalam kebanyakan teori akuntansi. Itu merujuk kepada itu. Selanjutnya, masalah alokasi. Alokasi adalah proses yang berubah-ubah. Sebagai contoh, definisi penyusutan sebagai metode alokasi yang rasional dan sistematis telah mengarah pada keragaman interpretasi atas istilah tersebut. Yang ketiga, kesulitan dengan standar-standar normatif. Standar normatif adalah kondisi yang diinginkan, namun para penggunaan informasi akuntansi yang berbeda menginginkan kondisi yang berbeda pula.
Akibatnya tidak akan ada standar yang dapat memuaskan semua pengguna. Yang keempat itu ada kesulitan dalam menginterpretasikan riset mengenai perilaku harga sekuritas. Yang kelima itu ada masalah pertimbangan biaya manfaat dalam teori akuntansi. Asumsi dasar dalam akuntansi adalah bahwa manfaat yang didapatkan dari pengadopsian alternatif akuntansi tentu akan melebihi biaya yang dikeluarkan. Namun, sebagian besar teori akuntansi yang ada tidak menunjukkan bagaimana mengukur manfaat dan biaya tersebut. Nah, yang terakhir ada keterbatasan terkait ekspansi data. Pada saat data dipublikasikan, muncul pandangan bahwa informasi yang lebih banyak yang lebih disukai daripada informasi yang lebih sedikit. Jadi yang lebih banyak lebih disukai gitu. Nah, riset berikutnya menunjukkan bahwa para pengguna memiliki kemampuan yang terbatas dalam memproses informasi akuntansi. Nah, selanjutnya ada proyek kerangka konseptual FASB. Salah satu faktor yang memotivasi pengembangan proyek kerangka konseptual CFP adalah pengamatan FASB terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pendahulunya. APB. Pada awalnya, CFP dikembangkan sendiri oleh FASB, sementara International Standard Board mengembangkan CFP-nya sendiri dengan judul Framework for the Preparation of Financial Statement. Nah, pada bulan Oktober 2004, FASB dan IASB mengumumkan proyek gabungan yang ditunjukkan untuk mengembangkan kerangka konseptual umum yang baru yang dibangun dari kerangka konseptual yang sudah ada. Rencana proyek ini memiliki total 8 tahapan. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan karakter kualitatif. Yang kedua, definisi elemen-elemen pengakuan dan penghentian pengakuan. Yang ketiga, pengukuran. Yang keempat, konsep entitas pelaporan. Yang kelima, batasan-batasan pelaporan keuangan serta penyajian dan pengungkapannya. Yang keenam, tujuan dan status kerangka konseptual. Yang ketujuh, penerapan kerangka konseptual pada entitas nirlaba. Dan yang terakhir adalah permasalahan lain jika ada. Nah, kerangka konseptual itu terdiri atas 3 tingkatan. Pada tingkatan pertama itu mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan, yaitu tujuan dilakukannya pelaporan keuangan. Pada tingkatan kedua, menguraikan hal-hal fundamental yang merupakan karakteristik kualitatif yang membuat informasi akuntansi berguna dan elemen-elemen laporan keuangan of financial statement, yaitu aset, liabilitas, dan seterusnya. Tingkatan ketiga itu mengidentifikasi pedoman penerapan untuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang digunakan untuk menetapkan dan menerapkan standar-standar akuntansi serta konsep-konsep tertentu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pedoman-pedoman ini mencakup asumsi-asumsi, prinsip-prinsip, dan batasan-batasan yang menjelaskan lingkungan pelaporan saat ini. Nah, dan juga ada para pengguna utama informasi keuangan, melainkan itu adalah investor, pemberi pinjaman, kreditur yang ada pada saat ini dan potensial, yaitu penyedia modal. Nah, selanjutnya ada perkembangan terbaru untuk tahun 2010, 2012, 2014, 2015, dan 2016. Pada tahun 2010, FASB memutuskan bahwa karena prioritas ditempatkan pada proyek-proyek lain, FASB tidak dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menangani permasalahan-permasalahan CFP yang masih ada secara baik. Selanjutnya, pada bulan Mei 2012, IASB mengumumkan bahwa mereka akan meneruskan pembahasan mengenai CFP sebagai proyek yang dijalankan oleh IASB dan bukan lagi proyek gabungan dengan FASB. Nah, tahun 2014, FASB juga memutuskan untuk mengaktifkan kembali CVP dan menerbitkan draft exposure yang mempertimbangkan hal-hal konseptual yang berkaitan dengan pengungkapan yang dimuat di dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK. Nah, selanjutnya pada bulan Desember 2015, FASB mengumumkan usulan perubahan terhadap persyaratan pengungkapan
pengukuran nilai wajar dalam upaya untuk meningkatkan efektivitasnya. Aspek penting dari usulan FASB ini adalah penambahan tujuan untuk persyaratan pengungkapan pengukuran nilai wajar yang memperjelas bahwa pengungkapan hanya diwajibkan jika material. Dan pada tahun 2016, FASB mengeluarkan 2 Accounting Standard Update atau ASU yang diusulkan untuk memperbaiki pelaporan keuangan serta pengungkapan dana pensiun dan imbalan pasca pensiun.